Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Pratama, NIM 1181390 dari program studi Teknik Elektro 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok kami untuk mata kuliah PLC dan SCADA atau Programmable Logic Control dan Sistem Hunting dan Acquisition Modern, Data Acquisition Modern. Jadi pada tugas besar kami yaitu konsepnya adalah melakukan itu adalah mesin kopi dengan sistem self-service yang akan dioperasikan oleh pengguna. Nah, jadi terdapat beberapa pilihan gelas. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu secara garis besarnya. Jadi tugas atau tugas yang kami buat di sini itu mesin pengisian kopi secara self-service dengan 3 indikator botol atau dengan 3 jenis pilihan botol dan juga atau botol ataupun gelas itu. Nah, jadi ini merupakan HMI-nya atau Human Machine Interface. Di sini terdapat tangki, di sini terdapat mixer, di sini terdapat tempat pengisian kopi dan ada juga tempat pengisian susu. Di sini juga terdapat beberapa pilihan waktu atau lama untuk pengisian kopinya bergantung pada pengisian gelasnya, gelas sedang, besar atau kecil. Dan ini untuk sebagai sensor proximity atau sensor yang akan digunakan untuk membaca itu, karena di sini tidak dapat dilakukan pembacaan otomatis, maka kita melakukan manual melalui tombol di sini. Nah, di sini juga terdapat jumlah counting dari gelas besar, sedang, dan juga kecil. Pada bagian atas juga terdapat tombol start, terdapat tombol stop, dan juga tombol reset. Nah, ini untuk HMI-nya, dan ini untuk diagram ladder-nya. Nah, jadi diagram ladder ini dapat kita lihat mulai dari sistem. Ini adalah valve, ada valve kopi, ada valve susu, dan juga mixer. Nah, di bawah sini juga terdapat conveyor, ada tempat botol kecil, sedang, dan juga besar. Dan di sini adalah sistem yang berjalan. Nah, selanjutnya apabila kita sudah membuat diagram ladder, nah, selanjutnya kita membuat HMI-nya terlebih dahulu. HMI tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, HMI ini itu berfungsi sebagai tampilan pada tampilan kepada penggunanya, seperti itu. Nah, dari HMI ini tadi selanjutnya kita lakukan pembuatan atau pendesainan untuk SCADA-nya menggunakan CX Supervisor. Nah, ini dapat kita lihat di sini ada tangki mixer, ada kopi, susu, dan juga mixer. Ini push button-nya. Dan ini adalah untuk push button untuk start, stop, dan juga reset, dan juga ada buzzer. Nah, di sini juga ada valve atau katup. Nah, selanjutnya di sini juga ada jumlah cup, itu berdasarkan ukuran seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jumlah cup berdasarkan ukuran ini itu merupakan pembacaan dari proximity sensor. Jadi berapa jumlah gelas yang besar ataupun sedang dan juga kecil yang sudah melewati sensor tersebut. Nah, di sini juga terdapat push button, ada pad 1 sampai pad 6 yang di sini digunakan sebagai sensor tadi, dan ini sebagai lama waktu pengisian.
dan juga di sini ada untuk refilan. Nah, saat sudah kita buat, nah di sini ada pengalamatannya seperti yang bisa kita lihat. Nah, di sini pengalamatan ini tadi akan terhubung juga dengan HMI. Nah, di sini kita dapat lihat ada PB start, habis itu selanjutnya ada PB reset, ada PB stop, ada P1 2 sampai 6 tadi. Itu yang nantinya akan disambungkan dengan HMI. Jadi dari HMI ke SCADA-nya seperti itu. Dan ini untuk tampilan SCADA yang sudah jadi. Nah, dapat kita lihat untuk tampilan SCADA di sini sama seperti dengan yang sudah kita buat itu pada perancangan di CX Supervisor, dan ini untuk tampilannya. Nah, selanjutnya kita lihat juga HMI-nya. Nah, yang pertama kita lakukan dulu kita reset dulu nilainya untuk sistem countingnya. Nah, untuk memulainya sebelumnya kita tekan dulu tombol start. Nah, maka dari kopi dan juga susu itu akan masuk. Nah, selanjutnya mixer hidup, mixer ditandai oleh warna merah ini. Dan selanjutnya dari mixer ini itu dapat kita mulai gunakan seperti itu. Misalnya pada saat kita ingin menggunakan gelas kecil, dapat kita tekan, maka dia akan mengeluarkan kopi dan susu juga itu selama 3 detik itu. Dan selanjutnya maka kita pencet di PE4 ini, maka yang terhitung gelas kecil 1 seperti itu. Dan selanjutnya pada saat kita ingin mengisi gelas sedang, maka PE1 dan PE2 juga kita pencet. Nah, nantinya dia akan mengisi selama 8 detik itu. Nah, saat sudah mengisi 8 detik, maka sensor akan membaca di gelas sedang. Nah, ini saya ada kesalahan dalam ini proses pembacanya, dia dari bawah dulu lalu kita tekan yang gelas sedang itu. Nah, selanjutnya kalau sudah misal kita ingin mengisi gelas besar, maka ketiga tombol ini dipencet seperti itu, dan ini juga akan kita tekan seperti itu, maka gelas besar itu akan masuk seperti itu. Nah, selanjutnya saat kita ingin mengisi ulang kopi dan juga susu, maka kita dapat tombol itu isi ulang, maka dia sistem akan mengisi. Tuh, saat kita ingin stop, maka kita tinggal pencet stop seperti itu. Dan tombol emergency digunakan pada saat dia terjadi kendala itu. Dan ini terhubung juga dengan aplikasi SCADA tadi menggunakan CX Supervisor. Nah, ini dapat kita lihat jumlahnya pun sama. Saat kita di sini kita stop terlebih dahulu. Selanjutnya kita reset atau kita ganti nilai di sini menjadi 0. Ini kita rubah, kita nolkan terlebih dahulu. Nah, maka nilai yang tampil pada CX Supervisor juga akan ikut 0 seperti itu. Dan di sini juga karena fungsi SCADA itu sebagai sistem akuisisi untuk pengambilan data juga, maka di sini juga kita dapat lakukan kontrol juga seperti itu.
Nah, ini semisal saat kita akan mengisi, itu dapat kita pencet refill di sini. Nah, selanjutnya ini untuk pengisian. Misal kita ingin mengisi untuk PE1 atau gelas ukuran kecil. Nah, di saat kita pencet di CX Supervisor, yang di HMI-nya pun ikut tertekan. Nah, selanjutnya saat kita untuk gelas sedang, PE1 dan PE2 kita tekan, maka yang di HMI juga akan ikut tertekan juga sampai ke PE3. Nah, saat kita ingin ke PE4 untuk counting jumlah gelas untuk kecil, kita tekan. Nah, maka di sini juga ikut tertekan. Seperti itu. Nah, ini karena kita harus start terlebih dahulu. Nah, saat kita start di sini, mixernya pun ikut tangki mulai mengisi dan mixer mulai menyala. Nah, dia sudah mulai melakukan counting. Jadi seperti itu untuk SCADA yang kami buat menggunakan CX Supervisor. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.